Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan menerangkan sebuah presentasi ya berupa materi audit untuk pemenuhan tugas audit. Di sini kita dari kelompok 4 akan mengenal dulu. Yang pertama ada saya, Riki, dan ada rekan saya juga, Tevia. Nah, untuk materinya di sini ada penerapan prosedur audit untuk pembahasan materi presentasi hari ini. Nah, di sini tuh ada berupa sebabnya, yaitu yang pertama ada pengertian prosedur audit, yang kedua ada klasifikasi prosedur audit menurut tujuan auditnya, yang ketiga ada pelaksanaan prosedur audit oleh auditor, dan yang terakhir ada jenis prosedur audit. Pertama-tama kita di sini dulu, untuk mengetahui kondisi sebuah perusahaan yang sehat atau tidak, maka dilakukan proses audit terhadap perusahaan tersebut. Audit yang dilakukan biasanya bisa saja dari audit keuangan, dari kinerjanya, sampai kepatuhan terhadap SOP atau peraturan yang berlaku di suatu perusahaan tersebut. Nantinya juga, auditor akan melakukan evaluasi dengan prosedur audit yang ditentukan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut sudah sesuai atau tidak, maksudnya sudah dengan wajar atau tidak. Nah, di sini ada prosedur audit. Prosedur audit itu adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Jadi di sini tuh si auditor tuh melakukan pengumpulan dan evaluasi semua bahan bukti yang menurut auditor sudah cukup dan kompeten. Di sini ada diklasifikasikan dulu prosedur audit, ada menurut tujuannya bisa dikategorikan sebagai yang ada di bawah sini. Yaitu pertama ada perencanaan audit, yang kedua ada atau planning audit. Di sini tuh si auditor dulu terlebih dahulu harus merencanakan sasaran yang akan diaudit, kemudian harus memahami sasaran tersebut, kemudian mengumpulkan informasi awal yang dibutuhkan dan mengidentifikasi risiko. Terus juga di sini ada test of control atau pengujian pengendalian. Nah, di sini tuh para auditor melakukan observasi terhadap pengendalian internalnya suatu perusahaan dan mengevaluasi sistem yang telah ada. Di situ tuh auditor melakukan mengecek apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan SOP-nya atau sesuai dengan peraturannya ataukah belum. Nah, terakhir ada pengujian substantif, ini dibagi dua. Yang pertama ada pengujian transaksi atau test of transaction. Di sini melakukan pengujian terhadap seluruh aktivitas transaksi yang terjadi. Terus juga ada pengujian keseluruhan hasil atau test of overall result. Di sini melakukan pengujian terhadap efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan komputerisasi. Terus juga di sini nanti ada penyelesaian audit. Di sini atau completion of the audit. Di auditor nanti akan membuat keputusan atau rekomendasi yang dikomunikasikan terhadap pihak manajemen seperti pihak yang menyewa auditornya, apakah di situ ada terjadi temuan atau tidak. Nah, di sini ada prosedur audit. Dan dalam proses evaluasinya itu biasanya yang pertama ada perjanjian audit atau perikatan. Yang kedua ada mempelajari kondisi atau sistem suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengumpulan data. Terus yang keempat ada pengamatan. Kelima ada pengujian informasinya, apakah informasi itu sudah sesuai. Keenam ada mendapatkan hasil. Ketujuh ada menyampaikan hasil ke perusahaannya. Dan terakhir ada evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, di sini ada prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Yang pertama itu ada inspeksi pemeriksaan. Nah, di sini itu inspeksi pemeriksaan dilakukan terhadap catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya, atau penilaian fisik atas asetnya. Dokumentasi merupakan inspeksi yang dilakukan pada dokumen dan catatan klien untuk memastikan informasi dalam bisnisnya. Inspeksi biasanya terhadap dokumen digunakan untuk menentukan keaslian suatu dokumen, sedangkan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aset digunakan untuk memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan aset tersebut. Terus yang ada kedua ada pengamatan atau observasi.
Di situ observasi adalah prosedur audit yang digunakan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan suatu kegiatan atau prosedur yang sedang dilaksanakan klien secara langsung di lapangan. Nah, di sini tuh prosedurnya bertujuan untuk memperoleh bukti visual mengenai suatu kegiatan dan mengukur aktivitas tertentu dari klien. Sebagai contohnya, observasi oleh auditor atas perhitungan kesediaan yang biasa dilakukan oleh suatu personel entitas atau melihat langsung pelaksanaan hasil pengerjaan tersebut, kayak ngecek masuk ke tempat kliennya, dan pembuatan dan persetujuan voucher, dan juga cara menyimpan kas yang ada pada klien. Nah, di sini ada permintaan keterangan. Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Respon atas permintaan keterangan dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh auditor untuk di sini itu untuk menguatkan sebuah bukti audit sebagai peminta. Contohnya itu sebagai permintaan keterangan auditor mengenai keusangan persediaan dalam gudang atau cek gudang seperti gitu. Itu ada konfirmasi. Nah, kalau untuk konfirmasi ini bukti audit yang diperoleh secara tertulis dari pihak ketiga. Bukti ini biasanya tertulis di dalam kertas atau juga bisa dalam secara elektronik atau secara udah surat elektronik. Di sini untuk memverifikasi keakuratan informasi yang dapat diperoleh dari klien. Itu informasi dari bukti auditnya. Nah, terus juga ada penelusuran. Penelusuran yang berupa dokumen atau dilakukan penelusuran dari dokumen pendukung dilanjutkan dengan mengusut pencatatan ke dalam catatan akuntansi secara berkaitan. Yang bisa dicontohnya itu adalah prosedur penelusuran, yaitu menelusuri dari laporan penerimaan barang ke jurnal untuk mengecek kelengkapan dan ketelitian pencatatannya. Bisa dilihat dari step A ke B, C-nya itu apakah sudah sesuai atau tidak. Terus juga ada pemeriksaan bukti pendukung. Nah, di sini itu prosedurnya itu meliputi inspeksi terhadap dokumen pendukung suatu transaksi dan membandingkan dengan catatan yang berkaitan. Pemeriksaan bukti pendukung dilakukan dari catatan akuntansi, kemudian memeriksa dokumen pendukung seperti memeriksa apakah ayat jurnal pemberian dan dicocokkan pada fakta pemberiannya itu sesuai atau tidak, atau juga dicocokkan bisa dari ayat jurnal, dari fakturnya ataupun laporan penerimaan barangnya, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Terima kasih Kang Riki sebelumnya. Selamat siang buat Bapak dan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan mengenai prosedur audit yang apa aja sih yang biasa dilakukan oleh auditor. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Kang Riki, selanjutnya itu ada tahap penghitungan. Nah, prosedur ini tuh meliputi penghitungan fisik terhadap sumber daya yang berwujud, seperti kas, pertanggungjawaban setiap formulir yang memiliki nomor urut, dan dilakukan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan dan mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Selanjutnya itu ada proses scanning. Scanning itu di sini merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa dan memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya juga ada pelaksanaan ulang. Next, Kang Riki. Nah, yang dimaksud pelaksanaan ulang di sini itu merupakan pengulangan dari aktivitas di perusahaan tersebut yang dilakukan oleh klien yang diperiksa oleh auditor. Nah, biasanya ini diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan. Pelaksanaan ulang yang dilakukan seperti penghitungan ulang jumlah total pada jurnal, penghitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Selanjutnya itu kalau misalnya teknik auditnya berbantuan komputer. Nah, yang kita lakukan ini catatan akuntansi klien yang memakai media elektronik, auditor itu perlu melakukan lagi audit dengan bantuan komputer dalam melaksanakan berbagai prosedur auditnya. Seperti contohnya menghitung jumlah saldo akun menurut buku besar pembantu, ataupun menghitung berbagai rasio pada prosedur analitis. Nah, itu tadi beberapa prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor.
Selanjutnya, saya akan membahas masalah jenis prosedur audit. Jenis prosedur audit itu ada, yang pertama itu penyelidikan. Penyelidikan atau teknik enquiry. Yang kedua ada konfirmasi, pemeriksaan catatan atau dokumen, pemeriksaan aset berwujud, pengamatan, penghitungan ulang, kinerja ulang, dan prosedur analitis. Saya akan bahas satu-satu masalah jenis prosedur audit tersebut. Yang pertama prosedur audit teknik enquiry. Yang dimaksud di sini itu teknik enquiry ini tuh meminta penjelasan kepada klien tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal, jadi seperti mewawancarai. Demikian pula, auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan untuk berbagai macam proses audit. Nah, bukti apa sih yang dikumpulkan melalui penyelidikan ini? Itu melalui penyelidikan formal atau informal. Umumnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang meyakinkan. Jadi, auditor umumnya akan menerapkan prosedur jenis lainnya, seperti memeriksa beberapa dokumen pendukung untuk mengecek apakah keterangan klien benar-benar akurat. Jadi, si prosedur audit ini kita kayak mengumpulkan bukti verbal dari klien, tapi kita nggak bisa cuma pakai bukti itu aja. Kita harus meyakinkan juga dengan bukti pendukung seperti beberapa dokumen yang tertera gitu. Selanjutnya ada teknik konfirmasi. Kalau teknik konfirmasi ini sebenarnya sama-sama kayak penyelidikan, karena ini juga merupakan prosedur untuk meminta informasi. Nah, namun konfirmasi biasanya dilakukan dengan meminta pihak ketiga, bukan klien, untuk mengkonfirmasi transaksi dan saldo. Jenis prosedur audit ini biasanya dilakukan melalui surat tertulis formal. Auditor biasanya melakukan prosedur konfirmasi untuk menguji saldo akun seperti piutang, hutang dagang, dan saldo bank. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan kerjasama sama pihak lain atau ada distributor. Nah, kita menghubungi pihak distributor untuk melakukan prosedur satu ini. Tuh. Selanjutnya ada pemeriksaan catatan atau dokumen. Di sini pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Jenis prosedur audit ini dapat dilakukan dengan cara menjamin catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau misalnya teknik enquiry itu atau teknik konfirmasi harus disertai dengan catatan atau dokumen yang tertera. Selanjutnya ada pemeriksaan aset berwujud. Nah, pemeriksaan aset berwujud itu proses pemeriksaan fisik aset berwujud perusahaan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Jenis prosedur audit ini dapat memberikan bukti keberadaan aset berwujud, seperti contohnya kayak kalau saya kerja di perbankan itu ada cash of name atau stock of name kalau mungkin di perusahaan manufaktur. Gitu. Selanjutnya ada pengamatan atau observasi. Nah, di sini observasi adalah proses yang dilakukan auditor dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh klien. Nah, jenis prosedur audit ini memberikan bukti bahwa prosedur klien benar-benar terjadi saat auditor melakukan observasi. Pengamatan berbeda dengan pemeriksaan fisik aset, karena pemeriksaan fisik aset sebenarnya sama dengan perhitungan aset, sedangkan pengamatan hanya berfokus pada aktivitas klien. Jadi, kita memperhatikan klien saat misalnya dari awal transaksi sampai akhir itu bagaimana. Jadi, kita ngelihat melakukan pengamatan, apa aja prosedur-prosedur yang dilakukan. Selanjutnya itu ada perhitungan ulang. Perhitungan ulang ini merupakan proses penghitungan ulang pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah terdapat hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Jadi kita bandingkan pekerjaan kita dan pekerjaan klien. Jenis prosedur audit ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi asersi laporan keuangan. Selanjutnya ada performa ulang. Di sini atau bisa juga disebut re-performance ya, adalah proses auditor secara independen melakukan prosedur pengendalian yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal oleh klien. Jenis prosedur audit ini digunakan untuk menguji prosedur pengendalian klien. Jadi di sini sih lebih kayak kita lihat pengendalian internalnya dulu, terus nanti baru kita
telusuri bagaimana prosedurnya. Selanjutnya ada prosedur analitis. Yang dimaksud prosedur analitis di sini adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan, rasio, atau hubungan antar data, baik data keuangan maupun non-keuangan. Auditor menerapkan prosedur audit ini dengan cara menganalisis transaksi atau saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki klien. Jika auditor menemukan bahwa catatan klien tidak konsisten dengan apa ekspektasi auditor atau yang diketemukan oleh auditor, mereka akan menyelidiki lebih lanjut. Investigasi mungkin melibatkan melakukan tes yang lebih substantif ya, seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, next. Jadi kesimpulannya di sini kalau dengan sifat suatu prosedur audit itu mengacu kepada tujuan dilakukan prosedur tersebut. Contohnya pengujian pengendalian yang tadi disebutkan atau prosedur substantifnya dan tipe prosedur audit tersebut. Itu kalau menurut sifatnya. Nah, sifat prosedur audit tersebut merupakan hal yang paling penting dalam merespon resiko yang telah dinilai. Kalau untuk luasnya untuk prosedur audit, itu mengacu kepada kuantitas prosedur yang dilaksanakan, misalnya ukuran sampel, jumlah observasinya, terhadap aktivitas pengendaliannya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai prosedur audit. Semoga bermanfaat atau bisa jadi bahan diskusi kita untuk hari ini. Ada lagi yang disampaikan, Kang Riki? Oke, sudah cukup. Sudah cukup. Tutup aja kali. Oke. Ya. Terima kasih untuk semua teman-teman sama Bapak. Semoga bermanfaat presentasi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.